Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu pada video pembelajaran IPA. Jangan lupa selalu tetap jaga kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi biologi mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup. Subbabnya adalah materi genetik. Yuk kita amati teman-teman yang ada di sekitar kita, tentunya akan mendapati ciri dan sifat yang berbeda ya. Coba perhatikan gambar. Kalian akan mendapati perbedaan bentuk wajah, bentuk rambut, warna kulit, postur tubuh, atau ciri yang lainnya di antara mereka. Dan coba bandingkan dirimu dengan anggota keluargamu, adakah persamaannya dan adakah perbedaannya. Mengapa demikian? Dari manakah ciri-cirimu dan ciri-ciri temanmu tersebut? Penerusan sifat dari generasi ke generasi berikutnya disebut hereditas. Ilmu cabang biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut genetika. Ciri atau sifat pada setiap orang merupakan warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua jenis asam nukleat yaitu DNA dan RNA. Pada untai DNA terdapat gen. Unit pewarisan sifat bagi makhluk hidup disebut gen. Apakah gen itu? Di manakah letak gen? Kita perhatikan gambar sebagai berikut. Gambaran tersebut merupakan gambaran untaian molekul DNA. Jika jaringan kulit kita ambil, kemudian satu selnya kita amati, dan kita perhatikan, maka di dalam inti selnya terdapat kromosom. Kromosom akan terlihat pada saat sel mengalami pembelahan. Kromosom terdiri dari dua pasang kromatid. Kromosom merupakan hasil kondensasi dari kromatin, yaitu benang-benang halus yang membungkus protein histon. Nah, di dalam benang-benang halus ini terdapat DNA. Segmen dari DNA disebut gen. Seperti kita tahu bahwa gen merupakan unit dari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari struktur DNA dan RNA. Penemuan struktur DNA tidak lepas dari penelitian Maurice Fredkin dan Rosalind Franklin. Penelitian ini membuahkan hasil dengan didapatkannya foto DNA dari hasil difraksi sinar X. James Watson dan Francis Crick membuat struktur molekul DNA yang kita kenal dengan nama double helix. Kita lihat struktur DNA. Yang ini adalah struktur DNA, sedangkan yang ini adalah susunan parsial DNA. Struktur DNA merupakan struktur double helix atau untai ganda berpilin dan bentuknya panjang. DNA merupakan polinukleotida atau terdiri dari banyak nukleotida. Nah, nukleotida sendiri tersusun atas gugus fosfat, kemudian gula pentosa, di dalam hal ini adalah gula deoksiribosa dan basa nitrogen. Basa nitrogen pada DNA ada 4, yaitu adenin, guanin, timin, dan sitosin. Adenin dan guanin disebut basa purin, sedangkan timin dan sitosin disebut
basa pirimidin. Pada DNA, adenin akan berikatan dengan timin, sedangkan guanin akan berikatan dengan sitosin. Terbentuknya struktur DNA karena ada beberapa ikatan kimia. Yang pertama yaitu ikatan glikosida, yang kedua yaitu ikatan hidrogen. Kita akan menjelaskan ikatan glikosida adalah ikatan gula dioksiribosa dengan basa nitrogen. Sedangkan ikatan hidrogen adalah ikatan antara basa nitrogen yang satu dengan basa nitrogen yang lainnya atau yang kedua. Artinya antara untai DNA diikat oleh ikatan hidrogen. Kemudian yang ketiga adalah ikatan fosfodiester, yaitu ikatan antara gula dengan gugus fosfat, yaitu ikatan antara gula pentosa dengan gugus fosfat. Artinya antara nukleotida dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Fungsi DNA sendiri yaitu yang pertama membawa informasi genetik, yang kedua yaitu sebagai sintesis protein. DNA umumnya terdapat di inti sel, mitokondria, dan kloroplas. Jumlah DNA tetap pada setiap spesies atau jenis selnya. Kemudian struktur RNA. Yang ini merupakan struktur RNA dan yang ini merupakan struktur kimia RNA. RNA merupakan single strand atau untai tunggal dan pendek. Sama seperti DNA, RNA merupakan polinukleotida yang tersusun atas unit-unit nukleotida, yaitu terdiri dari gugus fosfat, gula pentosa, di dalam hal ini adalah gula dioksiribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen pada RNA yaitu adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Adenin dan guanin dinamakan basa purin, sedang urasil dan sitosin dinamakan basa pirimidin. Jika pada basa nitrogen berikatan dengan basa nitrogen lainnya, maka adenin akan berikatan dengan urasil, sedangkan guanin akan berikatan dengan sitosin. Ikatan kimia pada RNA yaitu yang pertama ikatan glikosida, ikatan antara gula dengan basa nitrogen. Kemudian yang kedua adalah ikatan fosfodiester, yaitu ikatan antara gula dengan gugus fosfat. Artinya antara nukleotida dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Fungsi RNA adalah sebagai sintesis protein. RNA terdapat di inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Jumlah RNA berubah-ubah sesuai dengan jumlah sintesis protein yang dibutuhkan. Ada 3 jenis RNA yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Fungsi dari mRNA atau messenger ribonukleat acid membawa kode genetik dari DNA ke ribosom. Fungsi tRNA atau transfer ribonukleat acid membawa asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Sedangkan rRNA atau ribonukleat acid berfungsi sebagai mesin perakit dalam sintesis protein. Ini adalah perbedaan antara DNA dan RNA. Peranan materi genetik dalam menentukan sifat.
Kita lihat gambar berikut ini. Gambar A merupakan tipe perlekatan cuping terpisah. Gambar B merupakan perlekatan cuping telinga yang melekat. Tipe perlekatan cuping telinga dikontrol oleh gen. Seseorang yang memiliki gen G besar akan memiliki tipe perlekatan cuping telinga terpisah. Sedangkan yang memiliki gen G kecil akan memiliki tipe perlekatan cuping melekat. Gen G besar disebut gen dominan karena menutupi ekspresi gen lainnya. Gen G kecil disebut gen resesif karena ekspresi gennya tertutupi oleh gen lainnya. Kenapa kita ambil contoh, jika salah satu orang tua kita memiliki tipe perlekatan cuping terpisah, maka semua anaknya akan memiliki tipe perlekatan cuping terpisah. Tetapi ada juga kejadian salah satu anaknya memiliki tipe perlekatan cuping melekat. Tetapi jika kedua orang tua kita memiliki tipe perlekatan cuping melekat, maka semua anaknya memiliki tipe jenis cuping melekat. Peran gen dalam menentukan jenis kelamin. Kromosom pada manusia ada 46 buah atau 23 pasang. Ini pada wanita dan ini pada pria. Ada dua jenis kromosom pada manusia, yaitu yang terdiri dari autosom atau kromosom tubuh, yaitu nomor 1 sampai nomor 22. Kemudian ada gonosom, yaitu kromosom kelamin, terletak pada nomor 23. Ini pada wanita dan ini pada pria. Pada wanita diberi simbol XX dan pada pria diberi simbol XY. Peranan gen dalam menentukan jenis kelamin. Kromosom manusia terdiri dari sel tubuh dan sel kelamin. Sel tubuhnya ada 46 buah atau 23 pasang. Nah, disebut dengan diploid atau 2N. Sedangkan pada sel kelamin ada 23 buah tidak berpasangan, maka dikatakan haploid atau N. Autosom pada manusia yaitu 22 pasang atau 44 buah. 22 AA berarti A artinya pasang dan 44A. Kemudian gonosomnya pada perempuan adalah XX, sedangkan pada laki-laki adalah XY. Karyotipenya adalah pada perempuan adalah 22 AA plus XX atau 44A tidak berpasangan ditambah dengan XX. Pada laki-laki adalah 22 AA plus XY atau 44A plus XY. Autosomnya yaitu ada 22 buah atau 22A. Gonosomnya pada perempuan adalah X, sedangkan pada laki-laki adalah X atau Y. Karyotipenya pada perempuan adalah 22A plus X, pada laki-laki adalah 22A plus X atau 22A plus Y. Peranan gen dalam menentukan jenis kelamin. Jika sel telur yang memiliki kromosom kelamin X bertemu dengan sel sperma yang memiliki kromosom X, maka akan menghasilkan keturunan perempuan. Sedangkan jika sel telur yang mengandung kromosom X bertemu dengan sel kelamin sperma Y, kromosom Y, maka akan menghasilkan keturunan laki-laki. Keturunan dalam proses pewarisan sifat disebut filial, sedangkan anak disebut parental. Jangan lupa tugasnya ya. Dan selalu tetap belajar di rumah. Jaga kesehatan. Demikian dari Ibu, kita jumpa lagi dalam materi genetika tentang hukum Mendel. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.